Universitas Riau luas kampusnya. Mahasiswanya cerdas dan pandai. Salam sembah pembuka bicara, tanda acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Before we start the meeting, to all the participants, make sure to turn your camera during the webinar. To all participants, make sure to use virtual background. During the webinar, please mute your mic. Rename your username with format full name underscore institution. We would like to say good morning and welcome to the representative of organizations in Economics and Business Faculty, Riau University. Welcome to the Honorable Chairman and Vice Chairman of Economics Faculty English Club, Economics and Business Faculty, Riau University, Khairil Randi Nurrahman and Wikel Noviantoro. Welcome to the Honorable Project Leader of the webinar International Youth Exchange Program, Nadia Suci Balkis. Welcome to the Honorable, our speaker today, Mr. Shahrizal Fadli and Ms. Noviakhri Imroatul. Welcome to the Honorable, all of the webinar International Youth Exchange Program Committee. And welcome to all participants of the webinar International Youth Exchange Program. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. First of all, let us thank Almighty God who has given us mercies and blessings so we can gather here in Zoom meeting on Sunday, 28 April 2024 in good and healthy condition to join the webinar International Youth Exchange Program until finish. I'm Kalisa Fikratuha from Accounting Major at Riau University as the Master of Ceremony in this precious event. May our event run smoothly until the end. Let's pray for a moment. I invite Gaza Al-Razak to lead us in prayer. For Gaza, time is yours. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini akan saya pimpin secara Islam. Dimohon kepada para hadirin untuk dapat menyesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini, kami hendak menyelenggarakan webinar PPAN dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami,
dan jadikanlah ini semua nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami, dan tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujid, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gaza. May we can follow this webinar of the International Youth Action Program from now until finish in good condition. Amin. Next is singing Indonesia Raya and Mars Mahasiswa. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para
jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Welcoming speech from the project leader of the webinar International Youth Exchange Program. Please welcome Nadia Suci Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First off, let us be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala because it's Allah blessing we can present in Zoom meeting International Youth Exchange Seminar Program in a good condition, and pray to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by saying Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Whom I respect, the representative or organization Economic Faculty Riau University, the third Vice Dean Economic Faculty Riau University, Mr. Rendra Wasnuri, SEMIB, Chairman of EFEC, Khairil Randi Nur Rahman, Vice Chairman of EFEC, Wikel Noviantoro. Our speaker today, Mr. Syahrizal Fadli and Ms. Novia Kri Imratul, all of the international participants, and all of the International Youth Exchange Webinar Program Committee. As a project leader, I really appreciate your presence and your participation because your presence in this event will be more meaningful. On this webinar, allow me to express the deepest gratitude to all the parties who have supported the implementation on this event. Let us work together to make this event run smoothly and successfully. Thank you for your appreciation, attention, dan participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming speech from the chairman of the Economics Faculty English Club, Economics and Business Faculty, Riau University. Please welcome Khairil Randi Nur Rahman. All right. Thank you, BMC, for answering to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because till now we are still given a chance so we can attend in this Zoom meeting. Would also let us don't forget to send salawat and salam to our Prophet Muhammad SAW by saying Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. The Honorable, the third Vice Dean of Economic and Business Faculty, Riau University, Rendra Wasnuri, SEMIB. The Honorable, the Student Governor of Economic and Business Faculty, Riau University, Muhammad Rivaldo. The Honorable, the Project Leader of International Youth Exchange Webinar, Economics Faculty English Club, Nadia Suci. The Honorable, the Representative of Organization in Economics and Business Faculty, Riau University. First of all, I would like to say thank you to all of the committee who already worked so hard preparing this International Youth Exchange Program. And I would like to say thank you to all of the invitation guests in this webinar who are already willing to spend the time. I would like to say welcome to International Youth Action Webinar. And as we know, we are as a young leaders, we have the power to make a difference in the world. No matter where you come from, what is your race, there is always a change to take a part being a youth leader. And through this platform, I hope we will have the opportunity to learn from one another, to build bridges across the borders, and to foster lasting friendship that transcends geographical boundaries. And
with this platform, there will be two amazing speakers that will share their experience, and I hope it will help us as to understand every aspect for the preparation for international youth action. That's all from me. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming speech from Student Governor of Economics and Business Faculty, Riau University. Please welcome Muhammad Rivaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today, I will try to give my speech from this International Youth Action Program. The Honorable, the third Vice Dean of Faculty of Economics and Business, Universitas Riau, Mr. Randolph Nuri, SMEB, the Honorable, the Chairman and Vice Chairman of EFEC, and the Honorable, all of member EFEC, Faculty of Economics and Business, Universitas Riau. First of all, let's us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us health and chance so we can attend in this meeting room to help our event International Youth Action Program. Salawat and salam, and salam we not forget to send to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, which say Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Today, I am from Student Executive Board of Faculty of Economics and Business. Hope this event can run successful from start to the end of this event, and I hope all of participants in event can learn something from this event, and of course, this event can give us some memories, and we can learn something from our friends and from many countries maybe, and I hope this event can run successful at the end. I think that's all from me. From me. I'm sorry for my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Bro Muhammad Rivaldo. And the last but not least, welcoming speech from the third Vice Dean of Economics and Business Faculty, Riau University, and at the same time, will open the webinar International Youth Action Program. Please welcome Mr. Rendra Wasnuri, SAMEB. Thank you very much, MC. Is it my voice very clear or something, any problem with my voice? No, it's clear, Mr. Okay, thank you very much for feedbacks, MC, Kalisa, Rika. Firstly, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is quite busy actually, but as the chairman of EFEC already discussed with me regarding this activity, this is important since our vision is going to international, and then the activity of EFEC is regarding about the international. I'm very pleased. This is a good activity. Firstly, I will thank you for everyone already coming in this event. And honorable, of course, the governor of faculty, Rivaldo, and then proudly chairman Randi of EFEC, chairman of EFEC Randi, and everyone and student in this forum. Secondly, regarding this activity, faculty is very pleased. We have some goals that mentioned before. Supposed to be the activity already in international. This is one of the milestone for going to the international. Is it any member from the others country? Khairil,
permission to answer, sir. This is actually for the preparation. So basically, there are a few of the speaker who already going to abroad, and the speaker will share how to prepare us to get to abroad. So it is for the speaker itself from Indonesia, but they already going abroad. They already went to abroad, so they will share their opinion or their experiences. So we as a young Okay. student, so we can go abroad Okay. as well. Okay. Thank you. Yeah. In my mind, perhaps the audience is some is from the other country. Perhaps maybe the audience is also from the other university, but this is still in local, isn't it? Yeah. Even then, I'm very pleased that she's supporting this activity since this is the good milestone to going abroad, for example, so we can share the knowledge and information regarding how to going to the international. And then, secondly, this is the good point. University of Riau have supporting some budget, special budget for the going to international. As we can see, perhaps last week, Latif from say already supporting budget from the university if there are some activity going to the international. Since the budget is a competitiveness, you need to compete for the other students from the other faculty to get the budgets. I hope from this activity, you can open your mind. Perhaps you can find the opportunity going to abroad to another, perhaps near country like Malaysia, Singapore, or Thailand, something like that, to get a chance to get opportunity going activity in international. And this is like MC. I'm so open the activity, or it's just give a speech. Kalisa. Please open your activity too. Okay, okay. Thank you very much, Kalisa. And with Bismillahirrahmanirrahim, officially, what we call it, efek FEB Undri X PCMI, Purna Caraka Muda Indonesia, webinar sosialisasi program pertukaran pemuda antar negara, officially I open it. You can hear this one. I think it's all from me. I give the time and place to MC Kalisa. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Rendra. The next agenda is photo sessions. We would like to invite all of the honorable guests and participants to join the photo sessions. Please, to the participants and honorable guests, to turn your camera. Okay, I will count in 3, 2, 1. Okay, the next is with effect sign. Please sign effect with your hands. Okay. In 3, 2, 1. Okay, thank you for the participants and our honorable guests. Ladies and gentlemen, we will enter our main event today, which will be led by Sharifah as our moderator. To Sharifah, time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and best wishes to all of us. Thank you to Kalista Fikratuha as the master of ceremony who opened our webinar in a very extraordinary way, and thank you for allowing me to continue running this event. Welcome to the honorable guests and all participants to our event with the International Youth Exchange Program, Empowering Dream, Embracing Opportunity. I'm Sharifah Hadian Fadila as the moderator who will lead our discussion panel today. I hope this event will run smoothly until the end of the event. First, let me explain a little about this webinar. The International Exchange Youth Program, or PPAN, is a program organized by Ministry of Youth and Sport of the Republic Indonesia. Student exchange program, of course, very popular among university students. Fewer students can have the experience of studying outside of Indonesia, gain new experience, and of course, new insight into the culture of the country. In this webinar, EFEK in collaboration with Purnacaraka Muda Indonesia, or PCME, will hold webinar regarding the PPAN program. So, we have invited two speakers who will accompany us today. First of all, let us introducing extraordinary speaker who were here with us in this morning. Our first speaker is Novia Kri Imrato Shahidah. As an awarded Australia-Indonesia Youth Exchange Program in 2022. Okay, and our second speaker is Shahrizal as an awarded Singapore Indonesian Youth Exchange Program 2023-2024. Okay, without further ado, let's dive into today's discussion. Before that, please allow me to speak in bahasa. Oke, baiklah yang pertama, mari kita sambut pembicara kita yang pertama yaitu Novia Kri Imrato Shahidah dengan Award Australia Indonesian Youth Exchange Program 2022. Kepada Novia Kri Imrato Shahidah, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya. Wait a minute. Nanti aku share screen sendiri atau gimana? Kak Syarifah, aku share screen sendiri ya? Dari kitanya Kak yang share screen. Aku sendiri juga nggak apa-apa. Halo, good afternoon everyone. Semoga kabarnya baik ya. Halo. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Oke, mungkin Kakak bisa perkenalkan dirinya dulu. Oke, right. Halo semuanya, kenalin nama aku Noviahri, biasa dipanggil Via. Aku alumni dari Australian Indonesia Youth Exchange Program 2020, tahun 2020. Dan saat ini aktivitasku sebagai pengajar di salah satu madrasah di Indragiri Hulu Riau. Oke, ini untuk yang pertama mungkin yang ayat dulu kali ya. Yang satu lagi. Ada PowerPoint satu lagi? Atau dari aku aja yang share screen boleh? Ini nanti biar Kak Fadli yang share terkait dengan PPAN ya. Kak Syarifah boleh dikasih akses untuk aku share screen?
Untuk yang share screen-nya biar langsung dari kaminya aja, Kak. Oh iya, boleh yang satu lagi, ada 2 yang dikirim ya? Iya. Oke. Ini teman-teman semester berapa? Semester 4, Kak. Oh, semester 4. Semuanya semester 4 atau ada yang semester 2, semester 6? Beberapa ada yang semester 6 juga. Oh, keren-keren. Ini sekarang berarti udah di Pekanbaru semua ya, udah mulai masuk luring semua ya? Atau masih ada lebaran di rumah? Udah mulai perkuliahannya, Kak. Udah mulai perkuliahan ya? Iya. Hmm. Yang tadi yang salah. Oke, yang ini ya? Ya. Oke semuanya, kembali lagi ya. Salam kenal lagi. Dan hari ini terima kasih banyak sebelumnya kepada teman-teman dari Efek Unri sudah memberikan kesempatan untuk kita sama-sama kolaborasi pagi ini untuk ngobrol bareng terkait dengan PPAN dan AYEP secara khusus ya. Nah, nanti mungkin dari PPAN akan banyak dibahas sama Kak Fadli. Untuk sekarang, aku pengen sharing-sharing nih tentang AYEP. Jadi, Australia Indonesia Youth Exchange Program ini adalah salah satu pertukaran pemuda antar negara yang disponsori langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan bekerja sama dengan DFAT Australia. Tahun ini benar-benar seru banget teman-teman. Dari Riau mendapatkan kuota laki-laki untuk bisa menjadi delegasi Riau pada pertukaran pemuda antar negara, pertukaran pemuda Indonesia Australia yang akan dilaksanakan akhir tahun ini. Kenapa kok laki-laki Kak gitu ya? Kenapa nggak ada perempuan juga gitu? Nah itu memang ada kuota khusus dari Kemenpora yang mereka tuh setiap tahun tuh selalu memberikan kesempatannya tuh beda-beda gitu ya. Jadi kadang di Riau tuh dapat cewek aja, kadang dapat cowok aja, kadang dapat dua-duanya gitu. Tergantung setiap tahun itu bisa beda-beda karena program dari PPHN itu juga bukan Australia aja. Ada Indonesia, Jepang, ada Korea, ada Malaysia, Singapura, dan lain-lain yang nanti akan banyak dibahas sama Kak Fadli. Nah, sekarang kita akan bahas banyak dulu nih tentang AYEP. Jadi AYEP itu apa sih? Oke, boleh di slideshow dan boleh ke poin berikutnya. Oke. Right. Nah, hari ini 3 poin pembahasan ini nih yang pengen aku sharing ke teman-teman. Ada who can join AYEP. Jadi yang bisa join AYEP tuh siapa aja. Terus AYEP itu sebenarnya apa sih? Dan kegiatan-kegiatan dan di AYEP itu ngapain aja. Pasti seru-seru banget. Jadi kita akan bahas semuanya tuntas hari ini. Boleh lanjut? Dan boleh di slideshow nggak? Soalnya di aku masih ini. Masih penampakan PowerPoint-nya gitu. Mhm. Mhm. Boleh dibantu slideshow mungkin biar di layar juga kelihatan lebih besar. Yang bawah kali ya. Oke.
Oke. Jadi who can join IAP? Siapa aja sih yang bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan IAP? Yang pertama itu adalah pemuda-pemudi usia 21 sampai 25 tahun. Jadi untuk teman-teman yang tahun ini karena kita di Riau itu dapatnya laki-laki, jadi teman-teman udah bisa nih mulai daftar untuk laki-laki yang usianya tuh 21 sampai 25 tahun. Kalau usianya 20 itu juga boleh gabung ya teman-teman, juga boleh belum genap 21, masih 20 jalan mau 21 itu boleh daftar juga. Jadi silakan teman-teman yang usianya sudah cukup boleh banget daftar. Kalau untuk perempuan, bisa jadi kemungkinan kita akan dapat tahun depan atau tahun depannya lagi ya. 1 atau 2 tahun ke depan untuk teman-teman perempuan itu kemungkinan besar kita akan dapat kuotanya perempuan. Jadi boleh disiapin nih teman-teman yang tahun ini perempuan belum bisa ikut, tapi 1 atau 2 tahun lagi usianya masih cukup, masih bisa, silahkan join. Ini sangat terbuka kesempatannya untuk teman-teman bisa daftar PPAN khususnya IAP. Yang kedua, ini sebenarnya yang paling penting sih adalah warga negara Indonesia. Tapi teman-teman pasti semuanya WNI ya dan sudah punya KTP. Nah, itu jadi pasti bisa daftar IAP. Kemudian yang ketiga, belum pernah menikah. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kemudian pendidikan minimal SMA, SMK sederajat. Jadi paling enggak bisa nih kalau sudah lulus SMA atau SMK, kemudian usianya sudah cukup, bisa mengikuti IAP. Jadi kalau untuk PPAN teman-teman, PPAN dari Kemenpora ini, dia tidak ngikutin, oh masih kuliah, harus kuliah, atau udah kerja, itu enggak. Yang penting usianya dan juga minimal pendidikannya tuh lulusan SMA SMK. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak kuliah, mungkin ada nih punya temen yang dia nggak kuliah gitu ya. Terus dia pengen banget ikut ayah, boleh daftar nggak? Boleh banget. Gitu. Asal usianya dan pendidikannya sudah mencukupi. Belum pernah mengikuti kegiatan PPAN sebelumnya, jadi kayak aku, kayak Kak Fadli gitu ya, kayak Kak Syarizan yang udah pernah ikut PPAN sebelumnya nggak bisa ikut lagi, jadi hanya sekali aja. Maksudnya yang sudah jadi delegasi ya teman-teman. Kalau masih ikut seleksi, mungkin tahun kemarin belum rezekinya lulus, tahun ini mau daftar lagi boleh. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Sebenarnya apa yang teman-teman lakuin di Efek Unri ini menurut aku juga salah satu kegiatan pengembangan masyarakat, pengembangan pemuda. Jadi kegiatan-kegiatan yang pernah teman-teman lakukan di bidang apapun ya dan gunanya itu untuk membantu orang lain itu termasuk dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Boleh lanjut? Oke, nah ini tadi yang mungkin sempat aku bahas sedikit. Jadi IAP ini adalah kegiatan yang diorganize atau diatur oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, bekerja sama secara langsung dengan Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, kayak Kemenlunya Australia gitu lah ya. IAP ini salah satu PPAN yang paling lama atau yang paling tua gitu ya, karena sudah dimulai sejak tahun 1981. Kegiatannya 3 poin utama dari IAP itu adalah cultural exchange, professionalism, dan people-to-people contact. Yang kemudian 3 poin utama ini akan dibahas atau akan diberikan sub-sub agendanya lagi dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita bahas. Boleh lanjut? Yang pertama adalah online sessions. Nah, ini sebenarnya baru karena sejak pandemi COVID, kalau sebelumnya IAP itu dilakukan 4 bulan, teman-teman. Jadi PPN itu, IAP itu salah satu yang paling prestigious karena kegiatannya itu 4 bulan. Jadi 2 bulan di Australia dan 2 bulan di Indonesia. Dan sejak pandemi COVID, jadinya dilaksanakan hybrid. Ada online sessions-nya, ada luringnya. Nah, untuk tahun ini pun kemungkinan besar masih akan ada online sessions gitu ya. Tapi online sessions ini hanya akan terlaksana selama 1 bulan dengan materi Global Competence Certificate. Jadi, gimana sih teman-teman itu bisa memahami kultur dari kebudayaan, dan bukan hanya kebudayaan di Indonesia ataupun Australia aja, tapi juga kebudayaan secara global. Jadi sangat menarik banget, banyak banget kegiatan yang bisa atau wawasan yang bisa kita dapat dari bagian online sessions ini. Boleh lanjut?
Nah, selanjutnya ketika kita sudah melaksanakan selesai online sessions, akan lanjut ke kegiatan luring. Kegiatan luringnya akan dilaksanakan di Australia dan di Indonesia, ya. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, baik di Indonesia dan Australia ini, adalah yang pertama courtesy call. Courtesy call ini adalah kunjungan kenegaraan. Kalau teman-teman nanti mengikuti kegiatan bukan IEP pun, ada SILAB, ada SciLab, ada INIAP, ada IKEP, itu semuanya kita PPAN itu pasti ada courtesy call atau kunjungan kenegaraan. Kita datang ke kementerian, ke KJRI, ke KBRI, ke embassy atau kedutaan besar ya. Dan di sana kita akan mendapatkan materi-materi dari pejabat-pejabat atau pemangku kepentingan di instansi-instansi tersebut. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, kita kemarin sempat ketemu sama sama Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Nah, itu banyak ngobrol-ngobrol dan juga wawasan-wawasan yang diberikan oleh beliau. Gitu. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya adalah internship atau magang. Ini juga yang membedakan IEP dengan program-program yang lain. Program magang atau internship itu hanya ada di IEP aja, teman-teman. Jadi ini ya bisa jadi adalah salah satu kegiatan unggulan lah dari IEP. Dan tentu seperti yang sudah dimention sebelumnya, IEP itu kan salah satu tujuan utamanya adalah professionalism ya. Jadi meningkatkan profesionalitas teman-teman. Ada loh alumni dari IEP yang ketika magang itu dia magang di sebuah media gitu di Australia. Kemudian ketika dia balik ke Indonesia, dia bekerja, dia apply ke satu media besar di Indonesia dan keterima gitu. Jadi internship itu kan memang penting ya untuk teman-teman sekarang yang masih kuliah, ikut magang di mana-mana gitu. Itu membantu CV-nya teman-teman, membantu hard skill dan soft skill-nya teman-teman gitu. Jadi internship yang ada di IEP pun akan membantu teman-teman untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi diri. Boleh lanjut? Berikutnya adalah cultural performance. Ini juga yang paling seru, penampilan budaya ya. Penampilan budayanya itu nanti bisa macam-macam sebenarnya, tergantung setiap tahun itu teman-teman tuh apa nih hasil diskusinya, mau menampilkan apa gitu ya. Tapi biasanya kalau IEP itu dari tahun ke tahun itu pasti ada tari saman. Jadi masih ingat banget kalau latihan tari saman itu benar-benar kayak capek banget gitu ya. Dengkulnya sampai pegel-pegel nih. Kalau ditanya Syarizan tuh dia masih ingat dia ngeluh-ngeluh sakit dengkulnya karena sering banget latihan saman gitu ya. Tapi ini seru banget karena teman-teman juga nanti punya kesempatan untuk bisa ngajarin teman-teman Australia untuk tari saman atau untuk nyanyi lagu daerah. Jadi seru banget cultural exchange-nya. Banyak kegiatan-kegiatan dari cultural performance ini yang dilakukan baik di sesi formal maupun sesi informal gitu ya. Jadi bukan hanya ketika kunjungan kenegaraan di courtesy call, tapi teman-teman mau saman ketika di taman atau di mana gitu ya, memperlihatkan budaya kita di negara orang itu salah satu hal yang paling menarik juga. Boleh selanjutnya? Ya, berikutnya adalah city tour. Nah, baik di Indonesia maupun di Australia, teman-teman akan punya kesempatan nih untuk jalan-jalan gitu ya. Kita udah main ke Australia, pasti ada juga lah jalan-jalannya ya. Jalan-jalan ke tempat-tempat atau tourist destinations, destinasi wisata yang ada di kota tersebut. Dan kita sebenarnya agak surprise nih, dapatnya akan di kota mana. Karena setiap tahun tuh beda-beda. Kita belum tentu dapatnya itu kalau di Australia di Canberra gitu, misalnya di Canberra, atau di Indonesia dapatnya di Jakarta. Belum tentu teman-teman. Bisa jadi dapatnya tuh justru di daerah-daerah. Jadi kayak tahun lalu itu IEP 2023 itu mereka Indonesia tuh di Bangka Belitung. Terus kalau di Australia aku agak lupa ya di Brisbane atau di mana gitu ya. Pokoknya setiap tahun tuh bisa beda-beda. Bisa jadi teman-teman nanti yang berkesempatan untuk keterima tahun ini atau keterima tahun ini bisa aja ke Sydney gitu ya atau ke Adelaide. Belum tahu tuh di mananya. Oh, tahun ini di Canberra. Tahun kemarin di Canberra ya. Thank you Syarizan buat informasinya. Tahun ini berarti kemungkinan nggak di Canberra nih gitu ya. Karena dia tiap tahun biasanya beda-beda. Jadi untuk teman-teman yang apalagi pengen lanjut kuliah S2 gitu ya di luar negeri, itu nanti tuh pengalaman yang teman-teman dapat di IEP itu benar-benar bermanfaat banget. Boleh lanjut? Berikutnya adalah host family. Ini tentu juga yang paling menarik ya. Jadi keluarga asuh teman-teman diberikan waktu untuk
tinggal bersama orang-orang Australia langsung gitu ya. Ini akan memberikan pengalaman yang baru untuk teman-teman bisa people to people contact. Jadi tahu secara langsung budaya di Australia itu gimana. Mereka makannya tuh gimana sih? Mereka itu bangun pagi nggak sih? Mereka kalau weekend ngapain aja ya? Mereka kalau kerja seperti apa ya gitu. Itu akan teman-teman pelajari juga di host family ini. Selain itu, dari keluarga asuhnya juga mereka akan belajar budaya Indonesia. Jadi teman-teman waktu tinggal di rumahnya harus mencerminkan dong seorang Indonesiawan gitu, seorang negarawan tuh gimana gitu. Teman-teman belajar untuk bisa tepat waktu, untuk gotong royong, untuk apresiatif dan lain-lain itu coba diperhatikan sebagai seorang Indonesia yang baik gitu ya. Boleh berikutnya? Oke, that's all ya. Jadi itu ada beberapa sub agenda yang ada di IEP dan it's your turn teman-teman. Saya sangat mengencourage teman-teman untuk daftar IEP. Untuk yang laki-laki daftar tahun ini, untuk yang perempuan dipersiapkan untuk tahun depan maupun 2 tahun lagi. Pasti sekarang karena masih semester 4 ya. Berarti 2 tahun, setahun atau 2 tahun lagi masih cukup banget usianya, udah dikasih hintnya dari sekarang, petunjuknya dari sekarang, udah dikasih tips-tipsnya dari sekarang, disiapin supaya bisa menjadi bagian juga dari IEP, karena I personally merasakan betul bagaimana IEP atau PPAN ini benar-benar life-changing experience. Mungkin kalau dulu saya nggak IEP, saya nggak di sini sekarang gitu ya. Jadi ada banyak banget hal-hal baik yang terjadi di hidup itu setelah mengikuti IEP, karena ini membuka pintu ke dunia lebih luas lagi gitu. Jadi harapannya bukan cuma aku, bukan cuma Kak Fadli, bukan cuma Syarizan yang merasakan manfaat dari kegiatan ini, tapi kami harap juga teman-teman bisa merasakannya gitu. Aku rasa cukup, kembali ke Syarifah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Noviakri. Dari sini kita tuh banyak dapat masukan ya dari Kak Noviakri, apalagi yang teman-teman yang pengen banget kalau pengen keluar negeri, dapat experience lebih di luar negeri gitu. Apalagi nanti di situ kita bisa internship. Internship tuh paling penting untuk perkuliahan kita, apalagi nanti untuk di semester-semester selanjutnya, apalagi pas untuk kita lulus, untuk di CV kita atau segala macam. Terus kita bisa juga mengenal eh, kebudayaan-kebudayaan orang luar dan juga mengenalkan kebudayaan kita ke orang lain. Lebih Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih untuk Kak Noviakri Imratul Syaida atas pemaparan yang penuh wawasannya. Semoga audiens-audiens kita dapat banyak ilmu dari kakak hari ini. Oke, selanjutnya kita sambut pembicara berikutnya, Kak Syahriza Fadli sebagai penerima penghargaan Program Pertukaran Pemuda Singapura Indonesia 2023-2024. Kepada Kak Syahriza Fadli, waktu dan tempat dipersilahkan. Okay, guys, thank you so much. Ini masih pada semangat semua ya. Tadi semoga dengan presentasinya Kak Via tadi membakar semangat teman-teman semua untuk ikut pada seleksi PPAN tahun ini, terutama program AYEP. Jadi udah kebayangkan ya, misalnya kayak gimana bisa punya keluarga bule gitu kan, bangun pagi gitu kan, panggilnya udah Dedi gitu. Atau misalnya ada culture exchange yang lainnya bisa teman-teman dapatkan, dan internship itu kalau saya rasa untuk teman-teman yang FEB itu banyak sekali benefitnya karena bisa dikonversi di mata kuliah juga. Kalau bagi teman-teman yang belum menempuh mata kuliah mungkin magang gitu, ada mata kuliah itu gitu. Baik, silakan untuk PPT dari yang tadi yang pertama boleh di-share dulu teman-teman panitia. Ya, nanti saya akan coba memberikan informasi kepada teman-teman semua yang hadir di sini apa saja nih yang perlu dipersiapkan gitu dan apa saja tahap-tahap dari seleksi PPAN 2024, karena saya yakin beberapa di antara teman-teman di sini punya minat sebenarnya tapi kayaknya bakalan mikir wah sulit nggak ya gitu ya, atau step by step dari seleksinya apa aja gitu, dan mungkin ada kendala di berkas administrasi atau yang lainnya. Oke, silakan Kak untuk di share screen Kak Syarifah.
Oke, baik. Ini rata-rata beberapa di sini laki-laki ada yang berusia 21 sampai 25 ya. Kalau misalnya ada, silakan disimak teman-teman semuanya untuk informasi yang akan saya sampaikan nanti kepada teman-teman semua. Ya, PPN 2024. Tadi Via udah jelaskan Riau dapat kuota apa, dengan gendernya apa, dan usianya berapa, dan benefit program seperti apa gitu. Saya yakin sekali teman-teman di sini pasti punya banyak mimpi, apalagi untuk bisa mendapatkan kesempatan entah itu ikuti sebuah conference keluar atau misalnya ke exchange program berkesempatan belajar di kampus-kampus impiannya di luar negeri. Untuk kesempatan itu banyak teman-teman semuanya. Salah satunya PPAN ini yang mana ini merupakan sebuah kesempatan buat teman-teman nggak perlu nunda lagi buat ikut seleksi dari PPN 2024. Silakan Kak, lanjut Kak. Boleh next Kak. Ya, tahun ini tadi sudah teman-teman lihat kalau untuk temanya itu yang ada di the first slide tadi. Jadi saya rasa untuk teman-teman semua di sini nggak ada alasan lagi buat untuk tidak berani bermimpi dan memanfaatkan kesempatannya. Ya, apa itu PPAN? Nah, PPAN ini sebenarnya adalah salah satu program yang sebenarnya itu udah lama banget. Jadi bukan sekarang programnya, mungkin teman-teman boleh dikatakan mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan informasi ini sebenarnya, atau mungkin kurang nih berselancar di media sosial, yang mana programnya sebenarnya berseliweran sekali di media sosial teman-teman semuanya. Next Kak. Jadi gini, PPAN itu merupakan salah satu program dari Kemenpora, yaitu adalah pertukaran pemuda antar negara, yang mana nantinya di negara-negara tujuan teman-teman semua itu dihandle oleh instansi-instansi yang terkait. Kalau misalnya Singapura, karena saya alumni dari program SciLab, itu adalah National Youth Council Singapurnya. Kalau misalnya Australia tuh di FAC, apa sih aku lupa deh nama singkatannya seperti yang dijelaskan sama Novia tadi. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri itu adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan di tingkat provinsinya itu adalah di bawah naungan Dispora teman-teman, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, yang nantinya ini akan bekerja sama dengan Purna Caraka Muda Indonesia atau disingkat dengan PCMI. Untuk program ini sebenarnya program yang sudah berdiri lama, yaitu adalah pada tahun 1974. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita pikir 74 udah lahir belum ya gitu, bahkan mungkin orang tua kita sendiri pun pada tahun 74 itu belum lahir. Jadi betapa sudah lamanya usia ini lagi, betapa udah lamanya program ini dan memberikan banyak benefit kepada kita, kepada alumni-alumni yang telah lolos pada program ini. Ya, lanjut Kak. Nah, untuk program PPN ini nih negara-negaranya. Wih, banyak ya. Ada nggak nih negara-negara yang menjadi impian teman-teman semua untuk entah itu menempuh pendidikan negara tersebut atau hanya sekedar berkunjung atau jalan-jalan, ya. Pertama itu ada programnya itu di negara Cina, terus ada Jepang, terus ada Malaysia, terus ada Singapura, terus ada ASEAN Jepang. Ini nama programnya SEAP. Jadi kalau misalnya program ASEAN Jepang ini boleh dikatakan program yang punya banyak benefit juga, karena di program ini nggak hanya Indonesia saja yang bergabung, tapi dari berbagai negara di ASEAN. Terus ada Kanada, ini yang programnya udah lama banget nih dari tahun 74. Terus ada Korea yang pada tahun kemarin itu Rio mendapat kuota untuk program Korea, jadi bersama partner saya. Kalau saya Singapura, jadi kalau tahun kemarin Singapura untuk laki-laki itu usia 22 sampai 30. Kalau Korea itu 18 sampai 23, kalau nggak salah 23 pada 2 ya. Itu untuk program Korea, dan tahun kemarin itu dapatnya gender itu adalah untuk perempuan. Terus ada India dan juga Australia. Nah, jadi bayangkan ini banyak sekali kesempatan nih teman-teman semuanya. Ada 9 negara yang merupakan bagian dari program PPAN ini sendiri. Jadi bisa dipilih nih gitu. Tapi kita nggak tahu ya nanti tahun depan
Apakah Rio mungkin dapatnya cuma Singapura atau Australia atau ASEAN Jepang atau SEAP ya, kapal pemuda ASEAN Jepang, atau mungkin program-program yang lainnya. Jadi dari sharing session ini teman-teman bisa menjadi bekal teman-teman untuk persiapan nantinya. Apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu teman-teman matangkan dari sekarang, entah itu mungkin kalau salah satu requirements kita adalah mungkin kayak social project atau pengembangan pengabdian masyarakat teman-teman yang mungkin masih sedikit gitu, bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi di ayat dari Via udah menjelaskan beberapa activities dari PPAN sendiri. Kalau kita lihat mungkin tadi dari Australia beberapa ya yang dipaparkan mengenai activities dari PPAN. Pertama homestay. Jadi kalau homestay itu kayak yang disampaikan Via, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk tinggal bersama keluarga angkat di negara program teman-teman. Terus ada kortisikol itu kita berkunjung dengan instansi-instansi yang ada di negara tujuan ataupun nanti di Indonesia seperti KJRI, KBRI, atau MBAZI, atau mungkin di pemerintahan setempat di negara tujuan atau di Indonesia yang mana nanti ada audiensi di sana. Terus ada work placement, ya ini salah satu keunggulan program AYEP nih. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya yang pengen merasakan internship di Australia, silahkan persiapkan dirinya terutama untuk yang laki-laki. Terus ada discussion group. Kalau di Scilab ini menjadi salah satu kegiatan yang harus ada. Kalau di Scilab ya ada discussion group. Kalau kemarin di Scilab itu di programku ada sekitar 4 kali discussion group gitu. 2 kali itu kita terkhusus memang di hotel. Waktu itu yang mana tema kita lebih berfokus kepada volunteerism teman-teman semuanya. Jadi kayak sharing menjadi seorang volunteering, terus bagaimana building some volunteer activity with your NGO, your organization gitu kan. Apa aja nih kendala-kendalanya gitu. Dan kita kemarin juga kayak melihat mungkin kayak sebuah perkembangan volunteer activity bagi generasi zaman sekarang gitu. Apa aja menjadi kendala mereka buat bergabung atau interest mereka. Terus ada culture performance. Culture performance ini yang seperti disampaikan Via juga, jadi kita tuh bakalan nampil kesenian tradisi Indonesia yang sekaligus kita menjadi delegasi Indonesia untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia di Australia, di Singapura, di Korea, dan di Jepang gitu. Itu kalau di Scilab kemarin karena kebetulan saya sebagai koordinator divisi dari cultural performance, jadi untuk delegasi Indonesia divisi saya lah yang memberikan konsep kepada delegasi Indonesia yang lainnya, dan kita latihan bareng tuh gitu, kayak ada nari, ada nyanyiin lagu daerah Indonesia juga gitu. So, kita ada baca puisi, tapi baca puisinya menggunakan bahasa daerah gitu. Terus ada volunteering activities. Nah, kalau di Scilab di tahun saya kemarin volunteering activities-nya kita waktu itu ada kegiatan bagi-bagi daging kurban itu kambing di rent house-nya Singapura. Jadi kayak rent house yang ditempatkan oleh pemerintahnya untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, yang mereka bisa tinggal di sana sekitar berapa tahun. Dan itu seru banget teman-teman semuanya, karena serunya itu adalah ketika melihat orang-orang Singapura yang mereka tuh punya kayak apa ya, bagaimana caranya mereka tuh kayak memberikan rasa terima kasih kepada kita gitu. Terus kita tuh belajar bagaimana cara menawarkan, karena Singapura itu multicultural, jadi tidak hanya Melayu, tapi mereka ada secara suku itu ada yang etnisnya Chinese juga, ada Indian dan yang lainnya gitu. Jadi kita kayak belajar bahasa Cina untuk menawarkan ketok pintu rumahnya dulu gitu kan, yang roll gitu. Terus nawarin ini kita ada daging kurban nih, ada daging mau kita bagiin ke mereka gitu. Terus ada yang mereka kayak kalau misalnya orang India kan mereka nggak bisa makan sembarangan, apalagi kalau daging sapi ya, karena itu adalah salah satu bentuk dari kepercayaan mereka gitu. Jadi mereka tuh nanya, this is
Mbak, not mo gitu kan, karena ada yang nggak bisa bahasa Inggris juga kan, dan nggak bisa bahasa Melayu gitu. Jadi kita tuh kayak ngejelasinnya, dan ada juga beberapa dari penunggu dari Rainhouse itu kayak bersyukur banget, grateful gitu, dan mendoakan kita kayak semoga sukses gitu. Ada yang ngebantu kita juga gitu. Jadi kayak bagian daging kurban di apartemen gitu, naik tangga, turun tangga, naik lift, turun lift kayak gitu, seru banget. Itu adalah salah satu bentuk dari volunteering activities-nya. Nah, di program-program yang lain itu juga ada ya teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan gambaran besar dari beberapa aktivitas program PPAN, yang mana durasi itu bakalan berbeda-beda untuk kalian mengikuti program itu. Kalau misalnya di AYAP itu sekitar 3 bulan ya Kak Fia dan Kak Sarizan ya. Saya 3 bulan apa 2 bulan gitu. Terus ada yang mungkin hanya sebulan. Kalau misalnya kayak saya Singapura itu lebih kurang seminggu, dan itu untuk fase Singapura, dan lebih kurang seminggu juga untuk fase Indonesia. Nah, kalau di program Scilab Singapura itu kita tuh bakalan pisah fase Indonesia dan Singapura itu adalah dengan jarak 1 tahun. Kalau misalnya Australia itu biasanya bakalan langsung, jadi kayak udah selesai program di Australia dan langsung kembali ke Indonesia dengan program fase Indonesia itu. Lanjut. Nah, ini nih yang perlu teman-teman perhatikan nih, terutama untuk yang laki-laki berusia 21 sampai 25 yang bergabung di webinar ini. Kita ada beberapa rangkaian tahap seleksi untuk PPAN 2024 ya. Pertama kita ada seleksi provinsi. Jadi seleksi provinsi ini adalah di mana kita menyaring nih perwakilan dari Provinsi Riau yang terbaik, pemuda terbaik di Provinsi Riau untuk dikirim di seleksi nasional. Jadi gini, kalau di tahun sebelum-sebelumnya kita tidak ada seleksi nasional ya teman-teman semuanya. Kita hanya ada seleksi provinsi, yaitu langsung di provinsi dipilih 1 orang sebagai delegasi Provinsi Riau untuk mendapatkan program tersebut gitu. Nah, pada tahun ini ada regulasi yang berbeda dibuat oleh Kemenpora. Kita ada yang namanya seleksi nasional. Jadi seleksi nasional ini yang mana nantinya kami dari panitia provinsi akan memilih 10 pemuda terbaik Indonesia, pemuda terbaik Provinsi Riau untuk dikirim ke seleksi nasional. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah apa ya, kalau saya bilang ya, sebenarnya malah banyak bagusnya gitu. Kenapa? Maksudnya gini, untuk teman-teman yang nanti terpilih untuk seleksi nasional yang dikirim oleh Provinsi Riau untuk mengikuti seleksi nasional, bisa memaksimalkan kembali performanya. Kalau misalnya seleksi provinsi dia lolos 10 besar, tapi kayak performanya kurang nih gitu. Tapi di seleksi nasional nanti, kalian bisa memberikan performa yang terbaik lagi nih, ya kan? Bisa melihat, oh kurangnya saya ini kemarin, wah di nasional saya lebih baik lagi nih. Nanti di nasional inilah yang memilih 1 orang dari Provinsi Riau yang mewakili Riau untuk ikut program AYAP tahun 2024. Nah, adapun di seleksi nasional ini saya bocorkan saja, itu kita nanti ada 3 poin yang akan diseleksi. Jadi pertama adalah CV teman-teman, so bisa belajar CV dari sekarang mungkin. Dan nanti di seleksi provinsi kita juga bakalan berbagi dengan teman-teman untuk bagaimana membuat CV yang menarik tentunya. Terus nanti ada interview. Nah, di interview online session ini kan kita juga harus belajar ya, entah itu gestur kita, cara memilih kalimat gitu kan yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan gitu, yang harusnya memukau gitu kan dewan juri gitu ketika kita ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus nantinya ada seleksi esai. Nah, berhubung nih 2 orang alumni AYEP beberapa tahun belakang ini seperti Kak Novia dan Kak Syarizan, mereka adalah awardee dari LPDP yang pastinya kalau misalnya Kak Novia dia tuh adalah LPDP, dia ngomong tadi ya, LPDP ke UK ya Kak Via ya nanti ya di Leeds University. Aku nggak tahu di mana sih universitasnya gitu. Nah, itu bisa belajar tuh nanti sama Kak Via bikin esai yang bagus seperti apa, bagian-bagian dari esai itu apa aja gitu. Apakah mungkin hanya sekedar menulis aja tanpa memperhatikan poin-poin yang penting yang menonjol di esai teman-teman, sehingga ketika orang membaca, orang bisa menangkap poinnya apa gitu. Dan juga sama Kak Sarizan juga bisa, karena Kak Sarizan juga masuk PDP. Jadi nanti teman-teman juga kita bekali juga nantinya ketika seleksi provinsi. Nah, setelah teman-teman lolos nantinya di seleksi nasional dan menjadi delegasi Provinsi Riau untuk program AYEP, kita ada 2 langkah lagi nih nanti nih gitu. Jadi ada PDT provinsi sama PDT nasional. Jadi itu kayak pre-departuring training yang mana nantinya itu kita lakukan
2 kali teman-teman semuanya, ada provinsi dan nasional. Biasanya kalau di provinsi itu kita akan mempersiapkan teman-teman sebelum ke PDT nasional. Jadi itu gini, kita tuh bakal memberikan materi seumpamanya kayak public speaking atau culture understanding gitu. Bagaimana teman-teman nantinya kayak memahami kebudayaan-kebudayaan dari Australia seperti apa gitu. Kan kalau misalnya kita kayak menyapa gitu tapi menggunakan kalimat yang salah atau sikap kita menghormati orang gitu atau kebiasaan-kebiasaan dari orang Australia itu seperti apa. Itu perlu nantinya kami bantu untuk teman-teman semua ketika sebelum berangkat program itu. Dan juga nantinya akan dibekali dengan kebudayaan-kebudayaan Provinsi Riau karena teman-teman bakal menjadi representatif kan dari Provinsi Riau untuk nasional dan juga untuk internasional ketika di Australia. Jadi itu kayak entah itu orang Melayu tuh khasnya seperti apa ketika berbicara, bersikapnya, karakternya gitu. Gitu. Atau histori-histori yang lainnya gitu. Kenapa namanya Riau gitu kan? Atau apa sih Tari Zapin itu gitu. Itu. Terus ada lagi nanti PDT nasional. Nah, PDT nasional ini hampir sama tapi mungkin bakalan lebih banyak lagi bobotnya teman-teman pre-departure trainingnya ini. Kalian tuh bakalan dibekali materi-materi yang nantinya akan mempersiapkan diri kalian ketika berangkat program. Jadi itu nggak mengecewakan gitu loh. Karena kalian sebagai representasi dari Indonesia kan, jadi pastinya kalian membawa nama Indonesia berat banget nih, membawa pin Garuda gitu, membawa nama Indonesia di nama kalian gitu, karena itu bakalan berat banget. Pastinya dibekali dulu sama alumni-alumni kalian nantinya seperti Kak Sarizan atau Kak Novia mungkin berikan kesempatan nanti kan gitu pasti pre-departure nasionalnya untuk memberikan materi-materi tentang communication skill atau yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya setelah melewati 2 tahap ini teman-teman, nanti kalian akan merasakan yang namanya program tersebut. Berangkatlah kalian ke Australia. Jadi berangkat ke Australia kalian tuh udah benar-benar well prepare banget kayak gitu ya. Jadi udah definisi yang benar siap. Terus ada nanti re-entry. Jadi re-entry itu adalah proses kalian kembali ke Indonesia yang mana nantinya ini akan disambut oleh kementerian lagi, Kemenpora lagi. Jadi itu kayak pelepasan kalian balik ke provinsi kalian masing-masing ya, gitu. Terus ada setelah itu kalian kembali nih ke PCMI. Nah, PCMI adalah salah satu organisasi yang ada di setiap provinsi dan juga ada pusat di pusatnya juga. Jadi PCMI ini tempat teman-teman kembali lagi untuk mengabdi di provinsi masing-masing. Jadi organisasi untuk pemuda-pemudi Indonesia yang telah menyelesaikan perjalanannya ya, entah itu di berbagai negara. Oke, terus tujuan PPN ini apa? Ini slideshow ini hilang kayak. Oke, tujuan PPN ini apa, teman-teman semuanya? Slideshow-nya hilang, Kak. Oke, tujuan PPN ini teman-teman semua nanti role modeling. Role modeling ini jadi gini, kita jadi sebuah contoh atau panutan sebagai pemuda Riau yang berprestasi. Lanjut Kak. Jadi seperti apa nih gitu? Sebagai teman-teman yang sudah pernah mengikuti program PPAN, tentu teman-teman akan menjadi pusat perhatian, ya kan? Nah, menjadi patokan gitu kan dari pemuda-pemuda Provinsi Riau yang lainnya gitu. Terus nantinya teman-teman aktif kembali melaksanakan kegiatan volunteering di daerahnya masing-masing sebagai bukti pengabdian teman-teman setelah mendapatkan program. Ya sebenarnya volunteering ini sih yang simpel-simpel aja, nggak usah berat-berat gitu. Contohnya kayak mungkin teman-teman pengen sharing di panti asuhan, berbagi makan gratis gitu kan, atau misalnya kayak buat kegiatan kalistung gitu di panti asuhan gitu, karena mereka kan tidak mendapatkan kesempatan yang sama, makanya kayak menempuh pendidikan itu juga bisa. Terus ada youth leadership. Nah, youth leadership ini teman-teman semuanya, teman-teman menjadi salah satu pemimpin pemuda yang mempunyai jiwa-jiwa leadership, entah itu bisa memimpin diri teman-teman sendiri atau orang-orang di sekitarnya atau di organisasinya gitu. Terus karakter building. Jadi teman-teman bisa memberikan role model dalam bentuk karakter, membangun karakter yang baik pastinya ya, yang karakter-karakter yang saya rasa kita paham gitu, yang sesuai dengan value atau nilai-nilai atau moral-moral gitu. Terus ada creative thinking. Nah, karena di program itu kita punya banyak
kesempatan untuk mendapatkan materi-materi ya dari orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, oleh sebab itu mungkin ada sebuah sifat yang misalnya kita punya creative thinking nih gitu. Entah itu menemukan sebuah yang jadi problem solving dan semua masalah gitu, atau di sekitarnya teman-teman gitu. Terus networking, ini yang saya rasakan sampai sekarang teman-teman semuanya. Jadi kita punya namanya sebuah jaringan, kita kenal orang-orang baru di sekitar kita, orang-orang baru di program itu maksudnya. Kalau misalnya kalau saya pribadi nih, saya sampai sekarang tuh masih kontak dengan buddy saya yang di program gitu kan. Jadi kita sampai sekarang tuh kayak masih sering brainstorming untuk kayak bikin volunteer activity atau project-project gitu. Dan nantinya ini juga bakal terbuka lebar untuk teman-teman, entah itu mendapatkan sebuah pekerjaan gitu kan, atau beasiswa gitu. Lanjut Kak. Nah, ini PCMI Riau. Jadi Purna Caraka Muda Indonesia. Ya, lanjut Kak. Oke, Caraka ya teman-teman. Jadi kalau misalnya secara gamblang untuk mengartikan Caraka ini adalah kayak yang baru melalang buana gitu, menyelesaikan perjalanannya ya. Jadi Purna Caraka Muda Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan salah satu organisasi dari PPAN. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan programnya, kembalilah ke Purna Caraka Muda Indonesia ini yang ada di provinsinya masing-masing. Ini adalah salah satu organisasi alumni PPAN yang mana ada di setiap provinsinya, yang memiliki pengabdian untuk Indonesia itu seperti ada post program activities atau volunteers. Jadi teman-teman akan melaksanakan yang namanya sebuah kegiatan pengabdian setelah dari program. Kalau saya kemarin sama Nazira dan sama Kak Najma, salah satu alumni dari program IKIAP 2019 dan 2023, kemarin kita bikin volunteer activity itu adalah PPA kita di salah satu sekolah di Pekanbaru. Jadi kita bikin Tir Explorer namanya. Jadi kita memberikan edukasi kepada anak-anak itu bagaimana menjaga alam, tidak membakar hutan, terus mengolah sampah plastik atau sampah-sampah yang lainnya. Jadi kayak workshop gitu. Terus kemarin kita ada kayak fun English, jadi kayak mengenali nama sayur atau tumbuhan itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Lanjut Kak. Oke, untuk PCMI Riau ini sudah berdiri pada tahun 2008, jadi sampai sekarang anggota aktifnya itu 50 orang. Jadi sebenarnya gini, kalau PCMI ini kan bayangin ya, setiap program itu kayak cuma nambah 2 anggota atau 3 atau 4 lah paling banyak, atau 1 bahkan nggak ada. Jadi kita tuh ngerasain banget gitu, menjadi anggota PCMI ini punya responsibility yang besar sekali ya. Kegiatan PCMI Ria itu adalah social contribution yang seperti saya sampaikan tadi, itu adalah beberapa contohnya gitu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi, dan saya juga udah sharing untuk program saya sedikit tadi saya bocorkan gitu kan. Ini adalah Stories of PPN 2024. Oke, lanjut Kak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan sharing lagi sama kita, nanti bertanya mungkin kayak persyaratannya apa aja, administrasinya, kendalanya apa, terutama untuk yang laki-laki. Insya Allah nanti akan kami bantu untuk menjawab, untuk mempermudah teman-teman mengikuti seleksi PPN 2024. Jadi saya harap teman-teman semua jangan malu untuk bertanya, dan kalau misalnya ini sudah menjadi kesempatan teman-teman untuk mengikuti PPN 2024, jangan ditunda ya. Kita nggak tahu nantinya kalau misalnya teman-teman tunda, tahun depan apakah teman-teman mendapatkan program yang sesuai dengan usia atau gender teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Syarizal. Oke, teman-teman, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kak Syarizal tadi, apa itu program PPAN, dan ada 9 negara yang masuk dalam program PPAN. Nah, teman-teman bisa tuh mempersiapkan untuk tahun ini, atau untuk mungkin yang laki-laki, dan untuk tahun depan yang untuk perempuan kalau bisa gitu. Dan tujuannya juga udah banyak juga itu kan, jadi kita dapat keuntungan yang lebih juga dari program PPAN ini. Oke, terima kasih untuk Kak Syarizal untuk presentasinya. Semoga teman-teman kita yang ada di dalam Zoom kali ini mendapatkan banyak pelajaran yang dari Kakak jelaskan. Oke, terima kasih untuk kedua speaker kita atas perhatiannya. Sekarang sebelum saya membuka Q&A session, saya akan membacakan 2 pertanyaan yang telah ada yang send dari Giform. Yang pertama itu ada,
how to get the exchange program if you didn't have big achievement. Mungkin untuk Kak Noviakri mau menjawab? Oke, boleh-boleh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Itu pertanyaannya bagus banget ya. Gimana kalau kita mau daftar tapi nggak punya prestasi gitu ya? Well, ini mungkin yang menjadi salah satu misinformasi kali ya buat aku. Karena kita tuh hanya ngelihat prestasi itu seperti hal-hal yang besar-besar aja gitu, kayak juara debat, juara esai, juara satu apa, duta apa gitu ya. Padahal sebenarnya prestasi itu nggak sebatas apa yang kita dapat sebagai penghargaan maupun yang juara-juara kejuaraan tadi ya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan, apalagi yang berkaitan dengan sosial contribution, gitu ya, itu tuh udah termasuk prestasi, teman-teman. Prestasinya bentuknya gimana? Ya, apakah yang teman-teman lakukan itu berdampak baik ke masyarakat? Contohnya, teman-teman di Efek Unri ini kegiatannya ngapain sih? Apa aja sih kegiatan yang pernah dilakukan di sini? Terus, apa nih dampak positifnya untuk penerima manfaatnya gitu. Ada dampak positifnya nggak? Membuat si penerima manfaat itu menjadi lebih baik nggak? Nah, itu tuh sebenarnya udah menjadi salah satu prestasi, teman-teman. Jadi yang dijual itu bukan prestasi kejuaraannya tadi atau penghargaannya, tapi prestasi kita di masyarakat, di orang-orang di sekitar kita tuh seperti apa. Kita udah memberi apa sih ke orang-orang di sekitar kita itu untuk menjadikan mereka lebih baik, untuk kita bertumbuh sama-sama gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang ngerasa, Kak, aku nggak punya prestasi, jadi nggak berani untuk daftar, itu salah, mindset yang benar-benar salah. I would say sebelum aku ikut PPAN ya teman-teman, aku juga nggak punya prestasi apa-apa. Aku tuh nggak pernah ikut lomba-lomba esai, mawapres gitu-gitu tuh. Aku ikutnya bahkan setelah aku ikut PPAN. Jadi aku PPAN 2020, 2021-nya tuh aku baru berani daftar mawapres, baru berani daftar lomba-lomba esai, baru berani daftar ikut volunteering dan lain-lain tuh ya setelah aku PPAN gitu. Sebelum PPAN ya aku ya ordinary student aja, benar-benar mahasiswa biasa aja lah. Berangkat sekolah, ikut UKM, datang organisasi, ngerjain proker. Budak proker banget aku awal-awal kuliah itu gitu. Tapi ternyata itu berdampak juga loh. Ternyata kegiatan-kegiatan yang aku lakukan itu benar-benar meningkatkan kapabilitasku juga, benar-benar meningkatkan soft skill dan hard skillku dan orang-orang di sekitarku, dan itu yang aku bawa ketika aku daftar PPAN gitu. Semoga membantu ya jawabannya. Oke, terima kasih untuk Kak Noviakri untuk jawabannya. Mungkin teman-teman yang udah ngerasa itu kayak ya kita nggak punya prestasi atau segala macam, mungkin dari penjelasan dari Kak Noviakri bisa membantu teman-teman untuk lebih percaya diri untuk mengikuti PPAN ini. Oke, pertanyaan kedua, itu apa faktor paling penting dalam keberhasilan seleksi PPAN? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Syarizal. Oke, teman-teman semuanya. Eh, Faktor penting dari kalau saya pribadi ya untuk bisa lolos mendapatkan program PPAN gitu. Pertama, kalian benar-benar harus well prepare semuanya. Jadi nggak ada istilah mencoba gitu. Karena kalau misalnya teman-teman mencoba, berarti otomatis persiapannya nggak mateng kan. Jadi tuh kayak nggak bersungguh-sungguh gitu loh. Entah itu jadinya kayak play-nya itu benar-benar kayak asa adanya gitu ya. Jadi faktor yang pertama itu menurut saya adalah bagaimana teman-teman bisa well prepare di sana dan percaya diri gitu. Dan setelah itu kan kita bakalan berserahkan kepada Tuhan ya hasilnya nanti apa gitu. Gitu. Jadi teman-teman bisa nih gitu kalau seumpamanya tahun ini kan seleksinya itu adalah hampir sama di tahun saya kemarin, palingan bedanya beda kayak ada seleksi nasional gitu, tapi beberapa item itu hampir sama gitu. Nanti kayak dari berkas teman-teman juga bikin esai gitu, nah itu bisa bisa teman-teman pelajari lagi nih gitu apa aja gitu yang bisa teman-teman lihat untuk kayak nulis esai gitu kan.
Pertama esainya ini kan lebih ke esai community development apa yang sudah pernah teman-teman bikin gitu. Kalau misalnya dulu saya setuju juga sampaikan sama Kak Via tadi, jadi itu nggak hanya prestasi saja, tapi saya juga menonjolkan di esai saya gitu. Umpamanya saya bikin kayak social project yang dulu tuh kayak di panti asuhan bersama mahasiswa saya, waktu itu kita bikin kayak kalistung di panti asuhan tersebut. Terus ada lagi social project yang lain, umpamanya kayak bersama komunitas saya dan saya sebagai apa di sana gitu, dan project apa dan peran apa yang saya lakukan di sana. Jadi itu kayak struktur-struktur seperti itu juga perlu kita perhatikan juga di esai kita gitu. Jadi itu kayak setiap item dari persyaratan yang diminta oleh panitia gitu. Setelah teman-teman bikin, teman-teman lengkapi, bisa di cross check lagi nih, ya, bisa di cross check lagi nih apa aja kekurangannya gitu kan. Nah, disempurnakan lagi gitu, diperbaiki kalau misalnya ada yang kurangnya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Via, mungkin tipsnya apa lagi gitu. Cukup tadi mudah banget. Oke, terima kasih kepada Kak Syahrizal dan Kak Novia yang telah menjawab yang pertanyaan dari Gitform. Oke, selanjutnya kita akan membuka Q&A session untuk para audiens yang hadir dalam Zoom kali ini. Jadi teman-teman bisa mengangkat tangan dan tunggu sampai moderator mempersilahkan untuk bertanya. Oke, mungkin dari chairman kita, Bang Khairi Randi, dipersilahkan. Okay, all right. Thank you, moderator. First, I would like to introduce myself. My name is Rani Rahman. I am from Economic Faculty English Club. I am assigned as a chairman. What I want to ask is, what is the challenges besides the cultural experience, or maybe we call it culture shock, and how do you encounter the culture shock? Especially we are from Indonesia, we have a different culture, maybe from another country, for example, like Singapore or Australia. We definitely have a different culture, right? And how do you encounter the culture shock, and what are what other challenges beside culture shock that you feel? Thank you. Oke, terima kasih kepada Bang Khairi Randi. Mungkin dari Kak Syahrizal atau Kak Novia, ada yang mau menjawab? Mungkin Kak Syahrizal mau menjawab. Novia dulu mungkin boleh. Okay, right. Thank you for the question, because the question is in English. So let me answer the question with English too. Right. Well, I personally do not really feel the culture shock during the program. One thing that can be a challenge for me myself is myself itself. You know what I mean? Because I would say I'm an insecure person before, so I do not really have a confidence in myself. So I often think about I'm not that really good. I'm not really a good person. I mean, like, if I compare it with my peers, with my friends in general, with my other delegates, they are better than me. Specifically for the delegates from Java, I would say, like from East Java, from Jakarta, they have great English, they have great pronunciation, they have good understanding of cultural things, about the all of the things that we do during the program. They have a better understanding than me. So I need to have that confidence in myself, but it's really hard for me to do that. But one thing I love the most during the program
is how Australian people are really appreciative. And yeah, that's one thing that I really take this as a reminder for myself to do the same, because they love to appreciate us even for the smallest thing. They love to, you know, appreciate my clothes, appreciate how I talk with my smile, how they appreciate anything. And after the program, I do that also for my students, for my to my friends. And yeah, I would say that after the program, my self-esteem increased. So yeah, I think there are a lot of things that we can take during that program, but that was one of the most important thing, that my self-esteem is increased during the program, not before the program. I think that's all. Kak Fadlu would like to share anything? Okay, I think we still have Thank you, enough. Kak Novi Akri. Mungkin dari Kak Syarizal ada tambahan? Mungkin aku nambahin dikit aja ya. Tadi udah mau pakai bahasa Inggris dah. Ya, oke, I will tryin bahasa aja ya. Oke, try to mix bahasa gitu kan. Yeah, kalau misalnya my program in Singapore, we know guys, Singapore is not like too much difference with our country Indonesia. We know it's still the Malay, kan kita bilang masih kayak satu rumpun gitu. Tapi in case during the program, delegates from Singapore, there's so many delegate from Chinese, and yeah, not so much delegates from Malay. Jadi tuh kayak aku lupa deh delegasi Melayu itu cuma berapa orang gitu waktu di program aku gitu. So we know kayak punya bakalan banyak beda habits. So like to ketika ngomong gitu kan, atau bersikapnya orang Singapura dengan orang Indonesia gitu. The one thing yang aku masih ingat banget ketika program itu adalah ketika kita tuh pengen jalan-jalan hangout malam sama delegasi Singapura gitu. Terus mereka tuh menawarkan ke kita gitu kan, gimana kalau kita pergi ke, aku lupa Chinatown, kita pergi ke Chinatown gitu kan. Terus aku bilang kayak it's okay, aku bilang gitu kan, it's okay, aku bilang gitu. Terus mereka tuh langsung nyangga, Fadli, you cannot like that lah, katanya kak. If you say that it's okay in Singapore, it's like not sure, katanya gitu kan. Terus kayak aku bilang, I'm so sorry because I think I don't have idea again gitu kan for give the suggest gitu kan untuk kayak nawarin mau kemana aja gitu. Jadi tuh kayak kita tuh ngelihat mungkin kalau orang Singapura mungkin mereka lebih kayak pasti-pasti gitu kan dengan disiplinnya mereka gitu. Itu mungkin salah satu kalau dibilang kayak bukan culture shock sih, cuman kayak di situ aku belajar, oh iya iya gitu. Kalau orang Singapura itu tuh mereka tuh kayaknya nggak bisa bertele-tele kayak Indonesia gitu kan, atau mungkin nggak bisa pacaran tuh gitu kan kalau cewek Indonesia sama cowok Singapura gitu kan. Cewek Indonesia kan kayak terserah mau kemana aja, terserah mau kemana aja gitu kan. Wah bisa diputusin gitu kan, bisa jadi kayak masalah gitu. Jadi kayak dari situ tuh aku belajarnya kalau untuk bicara masalah culture sih. Itu sih teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Syarizal dan Kak Noviakri yang udah menjawab pertanyaan dari chairman kita, Kak Randi. Kami masih membuka Q&A session untuk satu orang lagi. Silakan raise your hand if you have any question. Oke, for Bro Ilham. Oke, halo semuanya, terima kasih. Saya izin tanya untuk Kak Novia terkait ayat yang tadi ketika bagian internship di sana kan internship magang di Australia itu untuk bidang yang diinternkan apakah sesuai dengan background kita sebelumnya atau bagaimana, dan untuk host family itu
selama kita di intern itu di host family juga stay-nya atau beda lagi? Dan untuk terkait yang kunjungan offline berarti itu akan ke Jakarta ya Kak, untuk ke KJRI, KBRI dan embasinya. Sekian dan terima kasih Kakak. Oke, aku yang jawab ya. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan internship. Jadi internship itu most likely akan diarahkan sesuai dengan bidang yang sesuai dengan bidang kita gitu. Kayak misal kalau kamu di ekonomi, most likely akan berada di financial sector gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, mungkin akan berada di tempat yang lain, tapi akan selalu disesuaikan dengan background kamu, bukan hanya background studi aja, tapi mungkin pengalaman kamu yang lain, misalnya kamu pernah ikut volunteering atau apa, atau kamu riset tentang apa, bisa jadi diberikan ke sana juga. Karena kemarin temanku tuh ada yang dia background-nya HI, hubungan internasional gitu ya, tapi dia sempat riset terkait dengan tsunami atau gempa gitu, dan akhirnya dia internship-nya di instansi semacam BMKG gitulah gitu ya di sana. Terus kemudian aku pribadi, background aku sebenarnya adalah pendidikan kan, education. Aku pikir juga akan ke sekolah gitu, tapi ternyata instansi sekolah yang menjadi tempat magang itu terbatas, sedangkan yang dari pendidikan itu cukup banyak. Jadi aku diarahkan ke instansi yang lain. Jadi aku dipindahin ke kota, ke Pemkot gitu, semacam Pemkot gitu. Terus tapi untuk kegiatannya tuh memang kegiatan sosial karena itu masih berkaitan juga dengan background aku sebagai social volunteer gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan host fam ya. Nanti ketika teman-teman udah di Australia itu memang akan ditempatkan di host family selama beberapa waktu tergantung berapa lama. Kalau yang kemarin kan di Australia itu kalau nggak salah sebulan ya, tahun kemarin 2023. Itu sebulan hampir sebulan itu akan tinggalnya di di host family itu. Jadi ketika internship ya di host family. Jadi teman-teman harus naik kereta sendiri atau naik bus sendiri untuk ke tempat internshipnya. Kemudian yang ketiga, ketika di Indonesia, ketika kita courtesy call, itu tadi kan memang ada beberapa yang aku sebutin ya, kayak KBRI, KJRI gitu. Kalau KBRI, KJRI kan ada di Australia. Kemungkinan besar teman-teman akan datang ke sana tuh. Terus di Indonesia, aku nggak tahu ya, kemarin sempat ke embassy juga, tapi kalau aku tuh sempat ke embassy, ke Kemenpora juga gitu. Tapi itu bisa jadi beda-beda ya. Bahkan nanti ketika teman-teman ke satu provinsi, biasanya di gubernuran provinsinya juga. Nah, itu termasuk courtesy call. Pokoknya kunjungan-kunjungan kenegaraan yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, itu maksudnya courtesy call. Jadi, ada kemungkinan datang ke sana. Apakah akan di Jakarta? Kemungkinan di Jakarta akan ada, tapi belum tahu tempat pastinya di mana. Gitu. Jadi, tergantung beda-beda karena setiap tahun kita akan diarahinnya kemana-mana. Tapi itu akan, kita sebenarnya ketika program itu ya teman-teman, kayak teman-teman KKN aja sebenarnya. Kayak kalau teman-teman KKN kan ngerjain proker gitu kan. Nah, ketika program itu sebenarnya kita juga ada semacam itu juga kan. Ada social activities-nya juga selama kita di sana juga, selama kita ngerjain program. Jadi program itu sebenarnya udah ada rundown-nya, udah ada kita harus ngapain, udah ada guideline-nya, kita tuh tinggal ngejalanin. Makanya ketika teman-teman daftar PPAN, ketika teman-teman ikut PPAN, setiap waktu kayaknya akan selalu bilang alumni-alumni itu akan bilangnya enjoy the program ya gitu. Karena memang ketika program ya teman-teman hanya akan bersenang-senang gitu sebenarnya. Belajar sambil bersenang-senang. Semoga menjawab ya. Oke, Terima kasih Kak Novia. Kak Novia Kri yang telah Aku boleh nambahin sedikit lagi nggak? Ini mungkin tadi belum ada yang nanya, atau mungkin teman-teman, aku takutnya ada misinformasi juga. Jadi PPAN itu gratis, benar-benar gratis ya teman-teman, ininya dari pendaftaran sampai keberangkatan teman-teman itu semuanya ditanggung oleh Kemenpora gitu. Bahkan uang saku pun, jadi nanti teman-teman ketika ke Australia akan dikasih uang saku, jadi nggak perlu dapat uang saku dari orang tua lagi, teman-teman akan dapat uang saku dari Kemenpora. Nominalnya bahkan cukup besar, mau beli MacBook bisa gitu ya. Terus suruh spill nih. Ya pokoknya banyak
paling yang harus teman-teman siapin itu nanti hanya pembuatan paspor aja gitu. Paspor kan 350.000 ya. Tapi sebenarnya uang paspor pun akan ke ini ya, tercover gitu, akan tercover dari uang saku Kemenpora karena Kemenpora tuh cukup banget lah berlebih-lebih gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut harus bayar apa, nggak ada yang perlu ditakutin. Nah, teman-teman hanya tinggal daftar, seleksi, kalau kepilih berangkat jalan-jalan, main-main, menjadi delegasi Indonesia, baik-baik jadi orang Indonesia di Australia, and that's all gitu. Supaya teman-teman gak ada yang takut, Kak, aku nggak punya uang untuk bikin visa dan lain-lain. Nggak perlu, visa semua udah ditanggung Kemenpora. Jadi teman-teman benar-benar tinggal bawa diri gitu. Oke, thank you Kak Noviakri masukannya. Ini teman-teman yang dari tadi worry kalau misalnya ini dibayar takut mahal atau segala macam, itu udah dijelaskan sama Kak Noviakri kalau ini tuh gratis tanpa dipungut biaya ya teman-teman ya. Mungkin masih ada yang mau bertanya untuk satu pertanyaan lagi. Kami persilahkan. Kak Fadli mau nambahin? Ya nanti. Syariza mau nambahin? Ya, saya cuma mau bilang nanti di akhir yang slide Novia tadi bisa diiniin dulu ya teman-teman, nanti terakhir ya. Kita ada QR code untuk teman-teman nanti itu absen teman-teman yang dibagi kita untuk kitanya di slide terakhir nanti gitu. Iya. Ya teman-teman yang lain yang laki-laki ini ada Rehan Rizky, Hairil Sandi, Hiban Nufail ya, ini laki-laki ya. Boleh tuh bertanya apa aja tahap-tahapnya, kesulitannya apa aja. Itu nanti bakalan kita bantu kok teman-teman. Ini aku udah memprospek kayak Kak Hairil, Kak Ilham tadi tuh nanti aku PC balik harus daftar. Iya. Pas Karena daftar kalau nih. semester 4 udah 20 tahun kan? Iya, harusnya tahun ini bahkan 21. Harus daftar. Awas ya Kak Hairil, pokoknya aku cek besok kalau nggak daftar aku ini Instagramnya aku cek bentar. Baru 20. Nggak apa-apa, 20 masih boleh daftar kok. Pokoknya yang penting 20 menuju 21. Oh, ini ada dua Hairil ya? Ada Hairil Sandi mau nanya tuh. Oke, Hairil Sandi boleh bertanya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Saya ingin bertanya, jadi kan ada programnya yang ke negara seperti kayak China, Jepang, India. Nah, kalau misalnya lolos ke negara tersebut, apa kita harus menguasai bahasa dari negara tersebut? Itu aja. Oke, terima kasih Kak Hairil Sandi sudah bertanya. Mungkin sekarang Kak Syahrizal boleh bantu jawab. Oke, jadi kalau semuanya ada negara yang dia bukan native bahasa utama adalah bahasa Inggris ya. Sebenarnya nggak harus, tapi kalau misalnya teman-teman bisa lebih bagus. Nah, ya kan? Kalau misalnya teman-teman mungkin sebelum berangkat programnya, karena nanti saya rasa juga dari alumni programnya juga bakalan ngasih tahu kok teman-teman gitu, entah pun itu kayak greetingsnya aja, salamnya aja gitu kan, atau misalnya kayak kalimat-kalimat yang common digunakan dalam keseharian mereka gitu, itu juga harus dipelajari pastinya. Jadi dalam artian harus belajar secara jadi yang fluent banget, enggak ya kan, karena bahasa Inggris tetap menjadi bahasa utama untuk program PPN ya teman-teman, karena dari delegasi negara yang kita tuju pun mereka juga belajar bahasa Inggris juga gitu. Itu jadi salah satu requirement-nya mereka juga gitu. Itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Novi. Udah cukup. Cukup? Oke. Terima kasih untuk Kak Noviakri dan Kak Syahrizal yang sudah menjawab Q&A dari audiens kita. So, that's all for Q&A session. I would like thanks to our speaker, Kak Noviakri Imratul Syaida and Kak Syahrizal Fadli for taking the time to deliver material about the International Exchange Program Empowering Dream Embracing Opportunity today. Okay, with the end of the Q&A session, my task of leading our discussion today is also over.
I, Sharifah Hadian Fadilah, apologize if there are any mistakes and I will give it back to the Master of Ceremony. To Kalista Fikratuha, time is yours. Okay. Thank you, Sharifah. Our honorable audience, with the end of the Q&A sessions, it's also become the end of our series of events today. We would like to say thank you to the attendance of our honorable guests and other parties that have supported this event to be held today. I represent the committee, apologize if there are any mistaken in holding this event. I'm Kalisa Fikratuha as the master of the webinar of International Youth Asians Program. I would like to say, indah dipandang dara menari, menari indah bagaikan peri. Saya Kalisa pamit undur diri, jayalah selalu efek FEB Undri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh minta tolong isi surveinya juga ya. Boleh menggunakan form yang ada di kolom chat atau boleh dibantu share screen dari materi yang aku kasih tadi di slide selanjutnya. Jangan lupa aku tunggu. Ya. Kak. Ada Khairil Sandi, ada Khairil Randi. Itu tadi ada Kak Ilham yang nanya-nanya tadi. Ya, Ayo silakan di prospek ya Kak Padli. Dilihat kalau besok tidak daftar, kita datengin FEB Unri. Kalau kita datengin semuanya. Sebenarnya nggak bakalan sulit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk persyaratan, kalau misalnya ada persyaratan yang belum selesai teman-temannya, itu bakal tetap masih bisa daftar kok. Seumpamanya kayak TOEFL, belum ada TOEFL, masih bisa daftar. Terus kalau misalnya bermasalah di BPJS-nya, mungkin teman-teman bisa screenshot aja dari aplikasinya atau seumpamanya kartunya juga nggak apa-apa, itu bisa disubmit di Google Form, di form pendaftaran kita nantinya. Itu. Terus apalagi ya yang kira-kira umpamanya kayak berat nih bagi teman-teman gitu. Terus yang nggak kontribusi aktif di masyarakat itu gitu, karena beberapa kegiatan sosialisasi kita juga ada kendala di sana gitu. Untuk format itu sudah ada juga. Jadi teman-teman bisa ambil formatnya dan buat gitu. Terus bentuk kegiatannya apa nih Kak gitu kan. Saya belum pernah gitu kan. Nah, simple juga bisa kok seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau namanya kayak teman-teman punya kegiatan sama komunitas teman-teman gitu kan, bagi makan gratis atau apa gitu, itu nggak apa-apa, it's okay ya kalau misalnya mau dibuatkan dulu, atau misalnya teman-teman punya planning yang lain untuk social project itu juga bagus gitu. Terus apalagi ya kira-kira yang sulit ya, itu sih ya kayaknya. Jadi yang laki-laki manfaatkan kesempatannya, jangan nunda-nunda deh gitu. Jangan kayak buat tahun depan itu sekarang aja gitu, apalagi ini depannya Australia kan. Uang sakunya banyak. Iya banyak orang sakunya lagi kan. Palingan nanti kayak teman-teman tuh mempersiapkan berkas untuk visa juga sih. Nah tapi itu cuma berkas aja ya kan, via kan. Tapi kalau masalah uangnya pembayarannya itu kayak ditanggung sama Kemenpora gitu. Mereka tinggal bawa diri. Jadi jangan lupa daftar. Nanti tiba-tiba daftar, tiba-tiba kepilih, tiba-tiba akhir tahun di Australia. Bayangkan. Ya udah, makasih ya teman-teman. Ya. Kak Undri, mohon maaf aku dan Kak Fadli terlalu nyantuy banget orangnya. Kalau ada yang butuh ditanyakan, silahkan boleh PC aja, di WhatsApp boleh, ke Instagram boleh, main ke Instagram PC Amiriau juga boleh. Sehat selalu teman-teman Efek Undri. Salam untuk dosen-dosennya ya. Semangat kuliahnya. Izin live ya. Oke, kalau gitu aku juga izin live ya guys. Thank you so much for the opportunity juga udah nyediain kita kesempatan di sini untuk sharing. Kami tunggu pokoknya yang laki-laki tahun ini. Aku izin Korea.